kelompok orang yang menghabiskan waktunya untuk mendalami ilmu nahwu, ilmu bahasa, syair, dan ilmu ghoribil lughah, bahasa-bahasa yang sulit. Jadi menekuni berapa ini? Nahwu, lughah, syair, ghoribil lughah, ada 4. Karena menekuni ini itu cenderung memang sulit ya, sulit menjadi eksklusif gitu. Jarang yang memang mau menekuni betul-betul cabang ilmu ini, sehingga mereka yang menekuni mengira sudah dosanya diampuni. Kenapa? Karena mereka menekuni ilmu-ilmu ini itu mereka menjadi ulama, dan ulama penjaga Quran hadis. Maksudnya jaga Quran hadis itu bahwa Quran hadis itu berbahasa Arab. Nah, maka yang mutlak yang paling berhak untuk menafsirkan, menjelaskan isi hadis itu yang orang yang menguasai bahasa, termasuk nahwu. Akhirnya mereka ini termasuk kegeeran seperti itu, menganggap dirinya pelindung Quran hadis gitu. Umurnya entek untuk menghibur detail-detail nahwu, syair gitu, bahasa yang sulit. Nah, menurut Imam Ghazali, orang ini maghrur, diilustrasikan sama dengan orang yang menghabiskan umurnya untuk mempelajari ilmu nulis, khat itu nulis tulisan Arab itu namanya ilmu khat. Menulis aksara Arab, nulis aksara loh ya, bukan nulis sebagai pengarang gitu. Kan nulis itu pengertiannya juga nulis sebagai khatam atau nulis sebagai katib. Nah, katib itu nulis pikirannya, aspek pemikirannya, isinya, disebut kata baru. Kata baru misalnya ada dokumen, paling bawah ditandatangani kata bahu bikhatihi Umar Faruk misalnya. Kata bahu berarti isi dokumen ini dari Umar Faruk. Bikhatihi dengan khatnya sendiri berarti ditulis langsung. Kalau hanya kata bahu Umar Faruk misalnya, itu berarti pemikiran yang dituangkan dalam tulisan itu pemikirannya Umar Faruk. Soal juru ketik, senang menulis khote bisa jadi orang lain. Makanya kalau ditulis langsung oleh katibnya namanya kata bahu bi khote. Jadi itulah bedanya katib dengan khotot. Makanya istilahnya di NU itu bukan khotot tapi katib gitu. Karena yang dari asli dia itu katib, jadi mikir yang terus kemudian punya khotot gitu, punya apa ya, penulis gitu. Jadi orang yang menekuni ilmu bahasa, ilmu nahwu itu, ilmu syair, ghoribil lughah itu seperti orang yang menghabiskan umurnya hanya untuk latihan menulis aksara Arab dan merasa GR bagaimana dia mengklaim tanpa ada tulisan yang benar bentuknya begitu ya, itu Quran dan hadis tidak bisa dilindungi. Jadi ilmu syariat tanpa ada ditulis, dan itu saya yang tulis, tidak bisa dipelajari, tidak bisa diverifikasi, ditasbih. Jadi saya itu penting, ini yang saya perlu, makanya saya habiskan umur itu. Ditegur oleh Imam Ghazali, ya mbok mikir kaya calon dong, mikir untuk sekedar tulisan itu kan yang penting iso diwaca, difahami maksudnya. Sebuah tulisan itu tidak dilihat dari aspek
tapi pemikiran yang berkadung di situ. Dan hatimu kan kadang fone kan bisa diprogram diganti ya bentuk-bentuk font. Sing lane kowe nampa WA iku sing mbok delok bentuk fonte kok ajek iki. Settingan fontku kok ajek api iki jebule terus isi WA-ne ora kok bales. Itu seperti itu kalau kamu hanya menekuni ilmu lugah, nahwu, sorok, syair itu dianggap hanya belajar menulis aksara Arab saja. Nah, padahal kok ngapain sampai kamu habiskan umur hanya untuk itu? Karena yang dipentingkan dari sebuah tulisan bukan aksaranya, tapi kandungan. Karena dari kan arti yang dari aspek sastranya, menghabiskan usia umur untuk sastra. Belajar sastra itu intinya sama, mau sastra Arab itu sama dengan sastra Turki, sastra India, sastra Indonesia. Cuma memang bedanya itu hanya kalau Arab itu syariat pakai bahasa Arab gitu aja, tidak pakai Jawa, tidak pakai Turki. Tapi sebetulnya sama saja. Terus yang menekuni nahwu ya sampai fa'amma ta'ammuku fihi ila darajati ditekuni sampai nahwu misalnya ini makna syariah yang nahwu itu juga demikian. Terkait kena mau debat itu ngiropi ngilali lapo sampai semua ngomong itu. Kenapa begini? Seperti kamu digambarkan seperti orang yang belajar makhorijul huruf. Itu kalau tak itu khasifu gitu ya, kasih huruf. Jadi begini, ini pertanyaan. Jadi sebuah ajaran Islam itu yang terkandung dalam Quran dan hadis itu ada intisarinya. Intisari atau lub itu adalah ngamal. Intisari berupa amal, gitu ya. Jadi yang paling dalam kita seperti buah kelapa lainnya. Lub yang paling dalam itu santan. Itulah ngamal. Di lub ini di luarnya ada kisrunya, ada kulitnya. Jadi untuk buah itu ada inti sarinya, sari sarinya, namanya santan. Santan itu ada wadahnya, namanya buah kelapanya. Kelapa ada dalam wadah, namanya betok. Betok ada dalam wadah, namanya sepet. Sepet ada di dalam kulitnya. Kan orang langsung sepet aku kulit kan ngomong begitu. Itu berarti levelnya berapa? Kulit luar, terus sepet, terus betok, gitu. Terus daging. Setelah daging, air kelapa itu, ya wes air kelapa, terus sedurungnya daging, air kelapa terus sudah. Ini masih dianggap belum tujuan. Tujuannya apa? Santan. Kan biar gawe opor. Jadi santan ini adalah saripatinya kelapa. Tapi santan punya kulit, namanya air kelapa. Air kelapa ini kulit bagi santan, tapi dia saripati dari daging. Daging ini kulit bagi air kelapa, tapi dia saripati dari batok. Batok ini merupakan kulitnya daging kelapa.
Tapi batok ini merupakan sari hati dari apa? Seperti selalunya begitu. Nah, di ajaran Islam begitu. Di Quran hadis itu tujuan utamanya apa? Amal tujuan akhirnya. Sebelum amal apa? Ada kulitnya amal, ma'rifatul amal. Itu. Karena ma'rifatul amal dengan amal itu beda jauh. Karena ma'rifat belum tentu amal. Dan ma'rifatul amal ini berarti ada apa? Luwah, ada gitu. Di luarnya lagi ada apa ini? Khot. Di luar khot ada ini mau makhorijul huruf. Makhorijul huruf basifatul huruf. Kowe nekuni Al-Qur'an kok ta'amu. Kamu itu memperberat, menguras waktu, menguras hebat, makhorijul huruf, tajwid lah. Kamu menghabiskan waktu di tajwid itu sama dengan kamu buah kelapa hanya kamu ambil kulit luarnya saja. Jadi jatuh kalau santan. Oke, hanya makhorijul huruf. Lalu sing nyinaoni khot itu masih lebih dalam lagi, masih lumayan di atasnya makhorijul huruf. Tapi itu bagi buah kelapa harus sepet. Yang tahu makna-maknanya, lughah dan lain sebagainya, yang tahu kandungan isi Al-Quran itu masih belum tujuan. Karena itu baru batok di kelapa, levelnya baru. Kalau sudah paham tafsir hadis, ya, tafsir ayat dan syarhul hadis sudah paham, baru ma'rifatul amal itu kelasnya dagingnya kelapa, belum santunnya. Gitu. Jadi jangan terkecoh. Maksudnya Imam Ghazali begitu. Jangan terkecoh sama orang makhroji salah kabeh, fanatik ono wong makhroji salah dikritik. Iki berarti kowe lagi tulis kelompok tulis diobrol. Kok sing apa tulisannya salah, nahwu sorowe salah. Kamu itu lagi sepet. Kok sing ngopo nabal atau apa tafsir wah, tafsir ini kamu itu baru batok, baru daging lah. Lah apa sing itu santan. Wong santan itu masih ada saripatinya lagi apa? Minyak santan itu. Iya kan? Minyak kelapa itu. Itu malah isi ono belundune apa itu sih. Berarti ono pokoknya ono. Jadi belum lah, neng kowe yo dikelokno. Kok doa kok kabeh dari Imam Ghazali. Imam Ghazali boleh mengkritik sing ngakuni tajwid dikritik, sing ngakuni lughah dikritik, sing ngakuni balaghah dikritik, sing ngakuni tafsir dikritik, sing ngakuni amal dikritik, sing gak ikhlas dikritik semua. Pantes soal Imam Ghazali iso kabeh. Nah, kowe ngritik, kowe ora usah makros tajwid itu biasa-biasa aja. Ojo muni ngono lah, kowe tajwid itu melak kowe. Yo ngritik wong ngakune tafsir lah, kowe tafsir gak iso. Nek gak iso ya wis meneng. Kita tahu tujuannya akhir itu santan, minyak santan, belundu itu tujuan lain. Sekiranya kita yang lain sidik-sidik yo jangan kowe tidak menguasai, kamu boleh mengkritik kalau menguasai ya. Karena menurut dibiana berutari. Nah ini semua dianggap mudah, orang mudah tertuju karena ini dianggap ilmu syariat. Ya, merasa sudah sangat religius. Itu loh religius sekali. Kenapa? Bahasa Arabnya pandai. Yang Arab tadi kiri
Kalau gelutan itu dah cilik-cilik juga salah. Dianggap religius. Ya karena memang terkecoh Quran hadis berdasar gitu kan. Karena ilmu di mana-mana kalau ilmu kedokteran